Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfa Laila. Saya adalah seorang guru Taman Kanak-kanak di TK Al-Ajiz, Kelurahan Talasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya adalah salah satu wakil dari Kecamatan Cibiru dalam ajang apresiasi GTK Dinas Pendidikan Kota Bandung kategori Guru TK Dedikatif tahun 2025. TK Al-Ajiz merupakan salah satu sekolah taman kanak-kanak yang terletak di Kelurahan Talasari, tepatnya di Jalan Cilengkrang 2, Talasari 5, RT 01, RW 07, Kelurahan Talasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi depan yang tangguh, berakhlak mulia, dan proaktif. Di era digital ini, membentuk karakter anak usia dini menjadi tantangan besar, terutama di TK Al-Ajiz. Anak-anak usia dini di TK Al-Ajiz sering menghadapi tantangan dalam membangun kebiasaan positif sehari-hari. Banyak siswa mengalami kurangnya semangat di pagi hari akibat pola tidur yang tidak teratur, kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan masalah kesehatan, serta pola makan yang tidak sehat karena pengaruh makanan cepat saji. Selain itu, konsentrasi belajar rendah karena gangguan gadget, kurangnya pembiasaan ibadah yang khusyuk, dan minimnya nilai-nilai kebangsaan seperti semangat anak Indonesia yang kuat. Dari keprihatinan itu, kami berkolaborasi untuk menciptakan program yang menyenangkan yang kami namai dengan program Aksi Hebatku. Implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menciptakan rutinitas harian yang holistik dan berkelanjutan. Tantangan yang kami hadapi dalam aksi hebatku ini adalah 1. Kurangnya kesadaran dan motivasi. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dari setiap aksi dalam program Aksi Hebatku atau kurang termotivasi untuk melakukannya secara konsisten. 2. Keterbatasan sumber daya. Sekolah atau keluarga memiliki keterbatasan sumber daya seperti fasilitas olahraga yang memadai, bahan makanan bergizi yang mahal, atau waktu untuk mendukung anak-anak dalam melaksanakan program ini. 3. Pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan sekitar seperti teman sebaya atau media sosial memberikan pengaruh yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan aksi hebatku. 4. Kurangnya keterlibatan orang tua dan keluarga. Tidak semua orang tua memiliki kesadaran atau waktu untuk mendukung program ini di rumah. Tantangan ini muncul karena orang tua sibuk, sehingga implementasi di sekolah tidak berlanjut di rumah sehingga mengurangi efektivitas program. 5. Kesulitan mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan baru membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Anak-anak merasa kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mengadopsi kebiasaan baik yang dianjurkan dalam program Aksi Hebatku. Strategi praktik baik Aksi Hebatku harus melibatkan catur pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berfokus pada pembiasaan konsistensi dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Poin aksi hebatku diawali dengan A. Awal pagi semangat. Diawali dengan rutinitas pagi bersama keluarga dan sekolah. Keluarga menentukan jam tidur yang konsisten agar tidur anak berkualitas, membangunkan anak dengan alarm ceria atau motivasi positif, dan dengan mengisi jurnal bangun pagi untuk memantau konsentrasi anak. Sekolah, program senyum pagi membuat rutinitas pagi di sekolah yang menyenangkan. Saat anak datang ke sekolah, guru menyambut mereka dengan semangat dan senyuman agar mereka merasa senang datang lebih awal. Kegiatan awal yang seru, mulai hari dengan senam pagi ringan atau briefing pagi 5 menit dengan senam atau yel-yel penyemangat. K. Khusyuk beribadah, kuat imannya. Integrasi antara spiritual, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di lingkungan keluarga, melibatkan orang tua dalam membimbing anak beribadah dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, membacakan dongeng atau buku cerita tentang ajaran agama dan moral. Mendorong orang tua untuk menjadi teladan. Di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebiasaan beribadah, yaitu dengan menyiapkan ruangan ibadah khusus, mengajarkan tata cara beribadah sesuai agama masing-masing, menggunakan metode bermain yang menyenangkan melalui lagu dan permain peran, dan melaksanakan program Selasa religius, yaitu pembiasaan sholat duha berjamaah, hafalan doa-doa harian, hafalan surat-surat pendek, bercerita kisah Nabi, dan sedekah kurban, serta memberikan apresiasi dan penghargaan saat anak melaksanakan kegiatan dengan baik. Di lingkungan masyarakat, mengajak anak terlibat dalam kegiatan keagamaan di lingkungan, seperti PA, berjamaah di masjid, dan perayaan hari besar. S. Sehat
berolahraga, gerak aktif dan kompetisi sehat baik di sekolah dan masyarakat. Di sekolah, mengajak anak untuk aktif beraktivitas fisik, mengajak anak melakukan peregangan, membiasakan untuk minum air putih, bernyanyi, dan bermain bersama melalui program Jumat Ceria. Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam lomba atau turnamen olahraga tingkat RT, RW, atau sekolah. Indahnya makan sehat, edukasi dan teladan gizi baik di keluarga maupun di sekolah. Di keluarga dengan melakukan tantangan sayur mingguan. Anak dilibatkan dalam memilih dan menyiapkan menu sehat. Di sekolah yaitu diadakan edukasi pemahaman tentang makanan sehat dan bergizi. Makan sehat bersama melalui program MBG atau makan sehat bergizi gratis. Anak-anak terbiasa memakan makanan sehat dan bergizi. Di lingkungan masyarakat yaitu berkunjung ke penjual sayur agar anak mengenal jenis makanan sehat secara langsung. Hebat belajar, ulet berusaha. Pembelajaran bermakna dan grow mindset baik di lingkungan sekolah dan keluarga. Sekolah menciptakan lingkungan yang menyenangkan, yaitu dengan kelas yang interaktif, belajar sambil bermain, pembelajaran berbasis eksplorasi, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, menanamkan rasa ingin tahu dan kreativitas, membiasakan rutinitas belajar sejak dini. Di lingkungan keluarga, yaitu menyediakan pojok baca di rumah, membatasi screen time, memuji proses dan usaha, ulet berusaha bukan hanya hasil akhir. Erat bermasyarakat anak Indonesia, aksi sosial dan kolaborasi baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Sekolah mewujudkan kegiatan pembelajaran berbasis praktek yang melibatkan partisipasi murid, contohnya memilah dan membuang sampah pada tempatnya, menciptakan permainan dan aktivitas yang melibatkan kerjasama dan interaksi antar murid, melakukan permainan tradisional sebagai interaksi sosial. Di lingkungan masyarakat, mengajak anak terlibat dalam kegiatan bermasyarakat seperti perayaan HUT RI di RT atau RW atau program peduli lingkungan. Tidur berkualitas, disiplin waktu istirahat. Di lingkungan keluarga, orang tua menerapkan waktu bebas handphone 1 jam sebelum tidur dan menciptakan suasana tidur yang tenang dengan membaca buku, mendengarkan musik, dan memastikan tidur minimal 8-10 jam untuk anak sekolah. Berkah selalu, penguatan nilai karakter dari semua pusat, yaitu dengan mengintegrasikan nilai syukur dan empati dalam setiap kegiatan, yaitu dengan membuat jurnal harian untuk menumbuhkan rasa syukur. 3 kunci keberhasilan utama program Aksi Hebatku ini adalah yang pertama, konsisten dan teladan. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan, baik di sekolah maupun di rumah. Ini bukan hanya program sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya. Guru, orang tua, dan semua orang dewasa di sekitar anak-anak harus menjadi contoh nyata dalam mempraktekkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Anak-anak belajar lebih efektif melalui observasi dan imitasi. Yang kedua adalah sinergi dan kolaborasi. Program ini membutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mendukung dan memperkuat penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program Aksi Hebatku telah berhasil menjadi wadah efektif dalam menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan menyenangkan, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya karakter positif, tetapi juga mendorong peserta untuk menginternalisasi dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak terlihat pada peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama pada peserta didik. Saya sangat mendukung sekali dengan adanya program Aksi Hebatku ini karena bisa membawa dampak positif, menanamkan karakter bagi siswa-siswi TK Al-Aziz. Semoga program Aksi Hebatku ini menjadi program unggulan TK Al-Aziz dan bisa membawa manfaat bagi lembaga-lembaga yang lainnya. Menurut saya, program Aksi Hebatku berhasil mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan efektif. Program ini memberikan dampak positif dalam membentuk karakter anak-anak melalui kegiatan yang terstruktur dan partisipatif. Dukungan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang program ini. Dengan adanya program Aksi Hebatku dapat membangun karakter anak-anak TK Al-Aziz. Anak-anak menjadi lebih disiplin, anak-anak menjadi terbiasa bangun pagi dan juga tidur lebih cepat. Anak-anak juga mau makan makanan sehat, mau belajar tanpa penuh drama terlebih dahulu. Semoga dengan program Aksi Hebatku ini dapat menjadi suatu kebiasaan pada anak-anak TK Al-Aziz untuk seterusnya.